Balada Yesus dan buah ara. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Matius pasal 21 ayat 19. Pada ayat ini, dapat dengan mudah memberikan kesan kepada siapa saja yang membacanya, bahwa Yesus yang diceritakan dalam Injil Kristen ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak mulia, emosional, dan egois. Apa dosa pohon ara yang tak berbuah? Bukankah Yesus dikaruniai mukjizat-mukjizat besar yang sering dibanggakan kafir Kristen? Bukankah cukup bagi Yesus untuk bermukjizat membuat pohon ara tersebut berbuah? Pertanyaan mengapa Yesus mengutuk pohon ara, bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab, bahkan oleh sarjana teologi sekalipun. Pasalnya pertanyaan tersebut tentu berkaitan erat dengan maksud, tujuan atau niat seorang Yesus ketika melakukan perbuatan tersebut, yang tentu hanya Yesus sendiri yang dapat mengetahui, kecuali Yesus menjelaskan sendiri maksud, tujuan atau niat dari perbuatannya tersebut. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun ayat yang memberikan kejelasan, apa sesungguhnya yang Yesus maksudkan dengan perbuatannya mengutuk pohon ara tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang menjawab masalah tersebut dengan cara seolah-olah mengetahui maksud, tujuan, dan niat Yesus mengutuk pohon ara, maka dengan sendirinya jawaban tersebut tidak dapat diterima. Lagi pula, jika yang Yesus maksudkan dari pengutukan pohon ara tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada murid-muridnya betapa ia memiliki kuasa atas alam, tentu bisa dilakukan dengan cara positif, seperti menumbuhkan buah atau sesuatu dari pohon ara dengan seketika agar dapat dimakan. Bila ini yang Yesus lakukan, maka dia sudah menunjukkan mukjizat, sekaligus membuat perutnya kenyang. Bukankah di lain kesempatan Yesus mampu menunjukkan kuasa dengan cara positif, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, memberi makan 5.000 atau 4.000 orang? Mengapa Yesus tidak melakukan hal yang sama terhadap pohon ara yang tidak berbuah? Yesus yang berjalan bersama murid-muridnya melihat pohon ara di pinggir jalan. Karena Yesus lapar, didekatinya pohon ara dengan harapan ada sesuatu yang dapat dimakan. Tetapi Yesus tidak menemukannya apa-apa, kemudian Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Jika kisah pengutukan pohon ara tersebut bukan muncul karena kekecewaan sekaligus sikap ketidaksabaran Yesus, lalu apa? Ada pula kafir Kristen pemuja Yesus yang menjawab, bahwa pohon ara pada bulan Maret harusnya sudah mengeluarkan kuncup buah, jika tidak, maka di waktu panen di bulan Juni pasti pohon itu tidak menghasilkan buah yang matang. Jawaban ini bertentangan dengan Injil Markus yang menyatakan bahwa pohon ara itu tidak berbuah karena memang belum musimnya buah ara berbuah, bukan karena sudah tidak dapat berbuah sehingga dianggap sah bagi Yesus membuatnya kering karena tidak membawa manfaat. Setelah kafir Kristen merasa kesulitan dalam menjawab sebuah kritik, maka dengan serta-merta mereka akan mencoba memberikan pemahaman kepada lawan diskusinya dengan cara berbeda, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari makna atau lambang-lambang yang sengaja diciptakan dari sebuah peristiwa, dengan alasan, memahami suatu peristiwa dengan cara harfiah atau literal tidak akan dapat membantu dalam memberi pemahaman yang benar. Tentu saja cara tersebut cuma akan berujung pada munculnya argumentasi tebak-tebakan dari kafir Kristen. Bagaimanapun, perbuatan Yesus dalam hal mengutuk buah ara tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal. Jika tidak, apa yang dilakukan oleh Yesus bisa jadi alat legitimasi perilaku kejam seorang yang lebih kuat terhadap orang lemah dan tidak bersalah.